Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, oke. Langsung saja kita akan bahas soal-soal yang lagi ngetren dan sering ditanyakan di Twitter nih. Kita akan jawab tentunya dengan cara cepat ya. Nah, jadi teman-teman, kita ambilkan soal-soal ini dari Twitter. Nah, jangan lupa teman-teman follow Twitter TTL Indonesia ya di @TTL Indonesia. Kita akan banyak berbagi tips dan cara cepat yang sangat taktis untuk menjawab soal UTBK. Nah, teman-teman bisa juga tolong bisa like dan subscribe channel TTL Indonesia karena ini akan kita hadirkan materi-materi yang tentunya sangat tepat dengan kebutuhan teman-teman menjelang UTBK. Nah, langsung saja nih kita akan sampaikan terlebih dahulu bahwa cara cepat tanpa cara lambat adalah buta dan cara lambat tanpa cara cepat adalah lumpuh ya. Nah, jadi teman-teman dalam memahami suatu soal menggunakan cara cepat, teman-teman harus memahami pula cara lambat atau penurunan rumus tersebut ya. Karena kalau teman-teman nggak memahami rumus lambatnya, teman-teman nanti akan bingung ini nanti bisa diperoleh dari mana dan bisa-bisa nanti teman-teman akan lupa ya ketika sudah mengerjakan. Nah, langsung saja soal pertama. Kita punya dua buah segitiga yang dipisahkan oleh sebuah sudut atau dua buah sudut yang bertolak belakang. Katakanlah ini sama-sama sudutnya X ya, karena sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Nah, oke. Sekarang karena kita tahu ya bahwa total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat, kita coba pisahkan nih segitiga yang kiri dan yang kanan. Segitiga yang kiri ini kan total sudutnya 180 derajat ya. Itu adalah A ditambah A plus 10 ditambah X. Ini sama dengan total sudut yang sebelah kanan adalah 180 juga kan. Ini adalah 2A ditambah A min 15 ditambah si sudut X tadi nih yang bertolak belakang. Ada yang bisa kita coret nggak? Ternyata ada. X-nya bisa kita hilangkan nih. Sehingga kita ketemu 2A plus 10 ini sama dengan 3A min 15, maka kita akan ketemu A ini sama dengan 10 ditambah 15 adalah 25 derajat. Jawabannya auto yang B. Cara cepatnya ini sudut A ditambah sudut A plus 10 ini sama dengan 2A ditambah A min 15. Nanti akan ketemu A-nya ya. Oke, sangat mudah ya, sangat simpel. Oke, soal nomor 2. 2/3 uang Devi sama dengan 1/4 uang Alia nih. Kita catat dulu nih dalam persamaan ya. Ini kita di sini akan punya bahwa 2/3 uang Devi, 2/3 D ini sama dengan 1/4 uang Alia. Nah, yang kita tahu uang Alia ini 40.000 lebih banyak dibanding Devi. Maka A ini bisa langsung kita ganti sebagai 40.000 lebih banyak ditambah uang Devi. Maka ini sama dengan 1/4 dikali 40 ditambah D. Ini akan sama dengan kalau kita jabarkan atau kita kalikan menjadi 10 ditambah 1/4 D. Ini tadi apa? Ini tadi adalah 2/3 uang Devi atau 2/3 D. Biar sama-sama enak, kita kalikan kedua ruas dengan 12 ya. Di sini akan menjadi 8D, di sini akan menjadi 120, di sini akan menjadi 3D ya. Nah, sekarang D-nya kita bawa ke kiri semuanya. Di sini akan menjadi 5D sama dengan 120. Sehingga uang Devi adalah 24. Nah, terus kita sekarang akan menghitung uang Alia nih. Uang Alia ternyata adalah 40 plus D sama dengan 40 ditambah D tadi adalah 24 kan ya. Maka uang Alia adalah 64.000. Uang Alia adalah 64.000. Sehingga kalau dijumlahin hasilnya adalah 24 plus 64 sama dengan 88. Yang mana jawabannya yang C. Ternyata cukup seperti itu aja ya. Kemudian soal nomor 3, manakah yang paling kecil? Nah, ini kita cukup menghitung manual tapi cukup dari yang paling gampang aja ya. Nah, misalkan A nih, 13 dikali sepertiga kan? Kalau ada kalimat sepertiga dari 13, ini kan maknanya sepertiga dikali 13 atau 13/3. 13/3 ini kalau kita jadikan pecahan campuran adalah 4/3. Lalu option yang B 133 kita minta sepertiga-tiganya, berarti 133 dibagi 33.
Nah ini kan kalau kita bikin pecahan campuran akan menjadi 41/33. Nah sampai ke bawah nanti ini akan auto 4/333 dan seterusnya. Intinya angka 3-nya semakin banyak. Nah karena sama-sama mengandung angka 4, kita cukup membandingkan pecahannya ini aja. 1/3, 1/33, 1/333. Ternyata semakin ke bawah nilai pecahan ini makin kecil kan? Ya kan? 1/3 ini kan lebih dari 1/333, lebih dari 1/333 dan seterusnya. Maka ini yang paling besar, berarti yang paling kecil itu adalah yang paling bawah ya. Yang paling bawah itu yang paling kecil. Jawabannya yang auto yang E. Udah seperti itu aja cara menjawabnya. Kemudian oke, kita sekarang masuk ke soal nomor 4 ya. Kita punya soal tentang pemfaktoran aljabar ya. Oke. Bagaimana yang harus kita lakukan menghadapi soal ini? Oke, sebenarnya simpel ya. Karena ini teman-teman mungkin sudah panik dulu melihat angkanya yang sulit, mending kita kalikan aja ya pembilang dan menyebutnya dengan angka 8 nih. Jadi ini akan menjadi berapa nih kalau kita sama-sama kita kalikan 8 pembilang dan menyebutnya? Ini akan menjadi 4x kuadrat min 4x min 12 ya. Kemudian ini dibagi dengan berapa nih kalau penyebutnya kita kalikan 8? Ini akan menjadi x kuadrat min 2x min 8. Oke, singkat cerita pembilangnya ini kita keluarkan angka 4-nya. Ini akan menjadi 4 dikali x kuadrat min x min ini 24 ya, typo nih. Ini akan jadi min 6 ya. Kemudian ini dibagi x kuadrat min 2x min 8, masih sama penyebutnya. Kemudian kita ngapain nih habis ini? Kita faktorkan ya pembilang dan penyebutnya. Ini kita faktorkan, pembilangnya kita faktorkan akan menjadi 4 dikali berapa nih kalau kita faktorin? Ini kan akan menjadi x min 3 x plus 2 kan. Nah kemudian yang bawah kalau kita faktorkan akan menjadi x min 4 dikali x plus 2. Ada yang bisa kita coret? Ternyata ada. Ya ini x plus 2 sama x plus 2 bisa kita coret, sehingga ini kita kalikan langsung akan menjadi 4x min 12 dibagi dengan x min 4. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang E ya. Simple seperti itu. Kemudian nomor 5. Nah menghadapi soal kesebangunan teman-teman harus ngapain nih? Nah teman-teman cukup memandang sisi-sisi lalu kita bandingkan sisi-sisi yang saling sebangun ya antara kedua buah segitiga ini. Oke, sisi pertama kita lihat sisi yang dijepit oleh sudut yang rambutnya 1 sama yang rambutnya 2 nih. Itu adalah sisi yang panjangnya 10. Oke, berarti ini kita punya 10 per ya, dibagi dengan kita cari segitiga sebelah kanan yang memiliki sisi dijepit oleh sudut yang rambutnya 2 sama rambutnya 1. Berarti yang ini ya, sisi yang panjangnya X ini. Nah kita punya 10 per X. Ini akan sama dengan, nah oke, sekarang kita harus mencari katakanlah ini kita punya sudut yang nggak punya rambut alias gundul. Kita cari sisi yang panjangnya atau sisi yang diapit oleh sudut yang gundul sama sudut yang rambutnya 1. Ini kan yang panjangnya 12 ya, 12 ya. Nah di segitiga yang sebelah kanan kita juga mencari sisi yang diapit oleh sudut yang rambutnya 1 dan yang nggak punya rambut alias gundul. Ini panjangnya 10 ya, ya kan? Berarti ini kita punya 12 per 10. Kita kali silang maka akan ketemu 12x sama dengan 100. Sehingga x sama dengan 100 per 12. Kalau kita sederhanakan ya, ini akan menjadi 25 per 3. Oke, seperti itu. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kita punya persamaan kuadrat nih. Ini agak rumit, tapi nggak apa, kita pelajari basicnya. Kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Nah, kita kan disuruh mencari persamaan kuadrat baru ya, atau PK baru yang akar-akarnya min 1/A dan min 1/B. Nah, konsep dari akar-akar baru ini kan berarti kan kalau kita ingin membentuk PK baru dengan akar ini dan ini kan sama dengan X dikurangi min 1/A ya kan, gini dikali X min 1/B.
ini sama dengan 0. Atau kalau kita bentuknya kita bagusin akan menjadi X plus 1/A, ya kan, dikali X plus 1/B sama dengan 0. Nah ini kita kalikan, X kuadrat ditambah 1/B X ditambah 1/A X ini akan sama dengan 0. Ini pasti ditambah 1/A kali 1/B atau 1/AB. Nah ini kalau kita kelompokkan akan menjadi X kuadrat ditambah 1/A ditambah 1/B dikali X ditambah 1/AB ini sama dengan 0. Nah oke, 1/A plus 1/B ini apa sih? 1/A plus 1/B. Nah jadi kita akan brainstorming dulu persamaan kuadrat ini nih. Nilai jumlah dari akar-akarnya atau A plus B kan sama dengan negatif min 3 dibagi 2 ya, berarti positif 3/2. Sedangkan nilai AB atau hasil kalinya adalah min 5/2, berarti ini min 5/2. Nah sekarang informasi ini kita masukkan ke sini. 1/A plus 1/B ini kan sama dengan A plus B dibagi AB ya. Jadi ini kita samakan penyebutnya, lalu kita jumlahkan. A plus B nya berapa? 3/2. AB nya berapa? Min 5/2. Ini coret, hasilnya min 3/5. Ya udah, ini kita masukin X kuadrat min 3/5 X ditambah 1/AB. Berarti karena AB nya sama dengan min 5/2, maka 1/AB nya sama dengan min 2/5 kan? Ini ya bener ya. Ini akan menjadi min berapa nih? 2/5. Ini sama dengan 0. Maka ini kalau kita kalikan 5 ya, biar rapi. Ini kita akan menemukan 5x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Jawabannya yang mana? Jawabannya ternyata yang D. Nah seperti itu ya. Kita perlu jeli-jeli aja dalam melihat rumusnya. Nah cara cepatnya 5 sama 2 ini kita cukup tukar posisi. Ternyata sama ya. Ternyata sama. Nah bagus ya. Oke, soal nomor 7. Kita punya bentuk akar ini yang agak sulit nih. Nah bagaimana kita menyelesaikannya? Oke, prinsipnya kalau ada seperti ini kita sederhanakan ya. Sederhanakan. Oke, jadi pembilang ini sama-sama memuat apa sih? Apa yang bisa kita keluarkan dari pembilang ini? Yang bisa kita keluarkan ternyata adalah akar XY, karena sama-sama memuat akar XY di pembilang ini. Jadinya pembilang ini kita kelompokkan akar XY dikali akar X, ya enggak? Akar X dikali akar XY itu kan X akar Y ya. Begitu juga dengan ini, Y akar X bisa kita jabarkan menjadi akar XY dikali akar Y. Nah teman-teman nanti bisa kalikan manual di rumah. Ini ditambah dengan akar 3 dibagi dengan akar 3x ditambah akar 3y plus 3. Apa yang bisa kita keluarkan? Yang bisa kita keluarkan adalah akar 3-nya ya. Di sini kalau kita kelompokkan akan menjadi akar x ditambah akar y ditambah akar 3 juga nih ternyata. Ya, ini dikali nih. Nah, ada yang bisa dicoret nggak? Ternyata ini sama ini bisa dicoret. Ya udah, tinggal masukin akar xy dibagi akar 3. Akar xy-nya kita masukin 3 ya. Berarti ini kita ketemu akar 3 dibagi akar 3. Jawabannya berapa? Jawabannya 1 atau yang A. Cukup simpel sebenarnya ya, asal kita modalnya itu jeli-jeli aja. Oke, soal nomor 8 ini pakai bahasa Inggris, cuman kelihatannya ini kita cuman butuh skill menerjemahkan aja, tapi sebenarnya nggak sulit kok. Which of the following is the graph of a function f such that fx sama dengan 0 saat ada dua nilai di antara saat ada dua nilai x di antara min 5 dan 5. Jadi kita harus mencari suatu grafik ya, dimana ini kan ada min 5 toh, di sini ada 5. Nah fungsinya ini memotong kita kan ini kan fx sama dengan 0 ya, atau y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini maknanya adalah sumbu x. Berarti kita mencari suatu fungsi yang grafiknya memotong sumbu x sebanyak 2 values atau 2 kali. Nah teman-teman pasti sudah bisa lihat ya, yang mana yang memotong 2 kali. Yang ini ya, yang ini sama yang ini. Berarti jawabannya yang D. Kalau yang C ini motongnya 3 kali ya, 1, 2, 3.
Kalau yang B ini motongnya satu kali. Kemudian kalau yang A ini tidak memotong sumbu X sama sekali. Ini cuman skill menerjemahkan aja. Kemudian soal nomor 9. Nah, ini soalnya agak tricky nih. Kenapa? Karena tidak ada nilainya. Ini berapa, ini berapa. Tapi apakah kita bisa menyelesaikan soalnya? Ternyata bisa nih. Which of the following equation best describes function in the figure above? Persamaan manakah yang paling cocok untuk menjelaskan grafik ini? Nah, ini nggak ada angka-angkanya, apakah bisa? Ternyata bisa. Kita cukup lihat gradiennya, dan yang kita lihat kedua adalah titik potong sumbu Y. Nah, sekarang yang istilahnya yang gradiennya memenuhi yang mana nih? Kalau kita punya grafik yang miringnya kayak gini nih. Nah, ini kan pasti gradiennya kan negatif kan? Berarti option A dan option B ini auto salah. Kita tinggal punya option C dan option D. Nah, sekarang kita lihat mana titik potong grafik fx ini dengan sumbu Y. Apakah di sumbu Y positif atau di sumbu Y negatif? Ternyata kalau kita lihat grafiknya memotongnya di sumbu Y yang positif ya. Nah, berarti ini harus plus 2. Kalau min 2, titik potongnya berarti di sumbu Y negatif. Berarti jawabannya yang C. Nah, kalau kita terjemahkan titik ini adalah Y sama dengan 2. YC ya, kita anggap YC sama dengan 2. Berarti Y sama dengan min X plus 2. Nah, kalau min 2 gimana? Kalau min 2 itu berarti letaknya di sini nih. Nah, ini min 2. Oke, lanjut ke soal terakhir nomor 10 ya.